Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan masih berbicara soal dunia literasi, tetapi kali ini yang akan saya singgung adalah terkait dengan aktivitas menulis. Saya secara pribadi mulai intens terlibat dalam aktivitas menulis itu pada saat eh, bergerak dari SMA kemudian menuju perguruan tinggi pada saat itu. Buku pertama yang saya tulis kemudian diterbitkan itu pertama kali pada tahun 2015 ya, 2015 ingat saya. Itu buku pertama. Kemudian buku kedua itu pada tahun 2016. Pada tahun 2016 itu saya menulis dan menerbitkan dua buku. Terhitung sebenarnya per hari ini buku-buku yang saya tulis itu yang mengatasnamakan nama pribadi saya itu baru masuk di angka 5 atau 6 buku. Dan itu sangat ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan saudara-saudara saya. Saudara saya yang pertama, dia sudah menuliskan lebih daripada 3 buku dan dia benar-benar produktif pada beberapa tahun terakhir ini. Bahkan dalam 1 tahun dia bisa menargetkan harus bisa menuliskan minimal 4 buku, bahkan sampai dengan 6 buku dalam 1 tahun. Kemudian saudara saya yang satunya, eh, dia menargetkan pada tahun 2022 ini, dia harus bisa menuliskan sampai dengan 100 buku. Seingat saya, per hari ini dia baru menuliskan sampai dengan hampir 50 buku kalau tidak salah. Jadi, kalau seandainya dilihat daripada tingkat produktivitas, saya mengakui bahwa saya benar-benar tertinggal jauh jika dibandingkan dengan dua saudara saya yang lainnya. Tetapi itulah yang namanya menulis kali ya. Karena begini, buat saya menulis itu berbicara soal karakter. Ya, menulis itu berbicara soal karakter. Setiap penulis, setiap orang yang terlibat dalam aktivitas menulis, itu pasti memiliki gaya kepenulisannya masing-masing. Dan gaya kepenulisan setiap penulis itu didasarkan kepada kenyamanan. Ada orang yang suka menulis hal-hal yang fiktif seperti novel ataupun sejenisnya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang dengan daya imajinasi yang benar-benar kuat. Tetapi ada juga orang yang dia merasa lebih nyaman untuk menuliskan hal-hal yang non fiktif. Dia lebih suka berbicara soal pemikirannya. Dia lebih suka untuk menuliskan tentang profilnya orang, biografinya orang. Ada yang semacam itu gitu loh. Makanya dari beberapa aktivitas menulis itu, sekali lagi saya menyimpulkan bahwa menulis itu berbicara soal karakter. Nah, saya punya pengalaman yang cukup menarik, teman-teman. Pada tahun 2021 kemarin ini, saya baru menyelesaikan buku dengan judul Sepucuk Surat untuk Sahabat Empatilas. Itu adalah buku angkatan saya. Awal ceritanya sekitar pada tahun 2020 akhir, saya diminta oleh teman-teman angkatan untuk bisa menuliskan buku tentang Hipatilas. Dan pada saat itu saya mengiyakannya. Saya memulailah proses penulisan itu. Dalam waktu yang cukup lama ya, dalam waktu yang cukup lama sebenarnya itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk menemukan kira-kira buku tentang Hipatilas ini ditulis dengan gaya kepenulisan yang seperti apa gitu loh. Saya mencoba untuk mencarikan terkait dengan bagaimana pola pengembangannya. Akhirnya saya mencoba lah untuk pola pengembangan kepenulisan buku. Itu yang pertama saya pakai polanya, saya nulis, tetapi sampai dengan 80% saya menghadapi kebuntuan. Nah, kebuntuan itu yang saya alami bukan karena kemiskinan saya terhadap bahan cerita, bukan. Bahan cerita ada, tetapi saya mendapatkan kebingungan, saya mendapatkan kebuntuan bagaimana cara menyajikan cerita-cerita yang sudah saya kantongin ini. Bagaimana cara saya untuk menyajikan informasi-informasi ataupun data kepenulisan ini di dalam proses kepenulisan buku tersebut gitu loh.
sampai dengan 80%. Akhirnya cukup lama saya mendiamkannya, karena pada saat itu saya bilang ya pada teman-teman saya, maksimal pada hari 31 Desember tahun 2021, buku tentang himpatilasi itu sudah selesai. Ditulis bahkan sudah selesai diterbit. Nah, sekitar pada bulan, saya cukup lama itu mendiamkannya. Bayangkan dari bulan Mei kalau tidak salah, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu kurang lebih berapa bulan itu? 4 bulan kalau tidak salah, saya benar-benar mendiamkan kebutuhan itu. Akhirnya saya ingat lagi bahwa saya masih punya beberapa bulan untuk menyelesaikan deadline itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ganti total pola pengembangan kepenulisannya. Sekali ini saya menuliskan buku himpatilasi itu yang sesuai dengan karakternya saya, dengan pola pengembangan pola kepenulisan yang sesuai dengan kenyamanan dan karakternya saya gitu loh. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya menuliskan buku tentang himpatilasi itu, saya hanya butuh waktu selama 7 hari, pas 7 hari. Dan saya konsisten itu, saya menjaga konsistensi saya mulai dari hari pertama, hari kedua sampai dengan hari ketujuh, kemudian sampai dengan hari ketujuh itu saya selesai menuliskan satu naskah buku tentang Himpatilas. Judulnya adalah Sepucuk Surat untuk Sahabat Himpatilas itu. Kemudian masuk dalam proses editing, kemudian saya ajukan kepada penerbit 2 bulan kemudian, 2 minggu kemudian, saya mendapatkan feedback daripada pihak penerbit bahwa bukunya sudah selesai diterbitkan. Akhirnya selesai. Nah, akhirnya teman-teman, daripada cerita yang menarik ini menurut saya, menulis itu adalah sesuatu yang berbicara soal karakter. Setiap penulis itu harus menemukan karakter kepenulisannya masing-masing. Karakter itu kan berbicara soal kenyamanan. Dan setiap orang yang terlibat dalam aktivitas menulis, dia harus bisa menemukan karakter mana yang cocok dengan dia gitu loh. Ketika sudah menemukan itu, maka proses kepenulisan itu akan menjadi sesuatu atau menjadi perkara yang tidak sulit lagi gitu. Nah, saya kira itu dulu terkait dengan pandangan saya terkait dengan aktivitas menulis, dan mungkin pada kesempatan berikutnya saya akan masih berbicara soal dunia literasi, lebih tepatnya saya akan masih menyinggung soal aktivitas menulis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.